Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan pekan ini. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, mari saja kita mulai pembelajaran kita dengan membaca suratul Fatihah bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran kedua pendidikan agama Islam kelas 5, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Sebelum Bapak lanjutkan pembelajaran, maka Bapak akan menjabarkan atau menerangkan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mematikan, Maha hidup, Maha berdiri sendiri, dan Maha Esa. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang ketiga, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi dari pemahaman makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Yang keempat, tujuan pembelajaran kita adalah menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya. Yang kelima, memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Tujuan pembelajaran yang keenam adalah memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah membaca Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad, dan menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Demikian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembelajaran kita, yaitu mengenal nama Allah dan kitabnya. Ya, pada pelajaran ini yang akan dikemukakan hanyalah 4 Asmaul Husna. Ya, kita fokus pada 4 Asmaul Husna. Apa saja itu? Yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Nah, sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, ya, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Ya, melalui nama itu kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Ya, siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, jawabannya
ada pada Asmaul Husna. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Qur'an. Di sana disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 99 nama atau yang sering disebut dengan Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini kita batasi ya, hanya 4 Asmaul Husna saja. Apa saja? Yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Baik, kita uraikan satu demi satu. Yang pertama Al-Mumit. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Ya, jadi Al-Mumit artinya adalah yang maha mematikan. Kemudian kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Hayyu. Ya, Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan kesembuhan atau kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisinya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tiba-tiba saja kita mendengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh misalnya, tabrakan atau tertabrak, tenggelam, tertembak misalnya, dan sebagainya. Maka dari itu sudah sepatutnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dengan Asmaul Husna Al-Hayyu. Kita berdoa seperti apa? Ya Allah, ya Hayyu. Wahai Allah, Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Ya, jadi kita berdoa memakai bahasa Indonesia tidak mengapa. Kemudian Asmaul Husna berikutnya yang kita pelajari adalah Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak tergantung kepada orang lain. Ya. Kemudian Asmaul Husna berikutnya yang kita pelajari adalah Al-Ahad. Apa itu? Al-Ahad adalah yang Maha Esa. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Perhatikan Al-Qur'an surat Al-Ikhlas berikut ini, ya. Sudah sering kita dengar surat Al-Ikhlas yang berbunyi apa? Qul huwallahu ahad. Artinya katakanlah, ya, dialah Allah yang Maha Esa, ya. Ayo, siapa yang sudah hafal Quran surat Al-Ikhlas? Kalian luar biasa. Bagi yang belum, hafalkan karena ini adalah surat yang sangat pendek dan sering kita dengar. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, ya. Jadi Al-Ahad bisa juga disebut dengan Al-Wahid, ya. Artinya sama, yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Mari kita menyanyikan lagu terkait dengan Allah Maha Esa.
Allah itu esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam beserta isinya, tidak ada satupun yang menyamainya. Oke, bisa? Ya. Oke, anak-anak, apakah kalian sudah memahami tentang Asmaul Husna yang tadi Bapak terangkan? Mudah-mudahan kalian memahaminya. Sekarang pertanyaan Bapak adalah, apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Anak yang soleh dan solehah tentu akan menjawab, ya. Ya, aku ingin terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Ya, yang pertama kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit. Ya, Al-Mumit tadi mengandung arti yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Manusia, hewan dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian, ya. Tapi kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi, ya. Bila kita ingin bahagia, maka ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan cara apa? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, dengan Asmaul Husna Al-Mumit kita pun bisa berdoa. Bagaimana doanya? Ya Allah, ya Mumit, wahai Allah Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah adalah meninggal dalam keadaan yang baik, ya. Kemudian Asmaul Husna yang patut kita amalkan juga yaitu Al-Hayyu. Apa sih Al-Hayyu? Tadi kita bahas, yaitu yang maha hidup. Mengandung arti bahwa yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rizki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara apa? Makan, minum secara teratur, jangan berlebihan. Dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat, ya. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain, misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Karena kita sebagai manusia harus saling tolong menolong atau bantu membantu. Asmaul Husna berikutnya yang kita amalkan adalah Al-Qayyum. Tadi ya, Al-Qayyum artinya yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Nah, bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus dapat melakukan sendiri hal-hal sebagai berikut. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah sendiri, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Nah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Qayyum, wahai Allah Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu tergantung kepada orang lain. Nah, kemudian Asmaul Husna yang kita amalkan pula adalah Al-Ahad.
Apa Al-Ahad tadi sudah kita bahas, maknanya adalah yang Maha Esa, mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya. Allah Subhanahu wa taala mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu tergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Ya, itu kita harus bisa sendiri. Kemudian jangan lupa kita juga bisa berdoa dengan Asmaul Husna Al-Ahad, yaitu seperti apa? Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu. Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Ya, cukup sekian ya pada pertemuan kali ini. Ya, semoga kalian dapat memahami dan mengerti tentang Asmaul Husna yang kita pelajari, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ya, jadi salah satu cara kita mengenal Allah adalah dengan mempelajari Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama yang baik atau indah. Ya, demikian pelajaran agama Islam pada pertemuan pekan ini. Ya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.